Kilat menyambar langit, guru berdentum dan hujan turun dengan lebatnya. Titisan hujan menghempas tingkap Villa Diodati, seolah-olah langit runtuh. Di dalam, sekumpulan penulis muda berkumpul di sekeliling lilin yang malap. Satu cabaran yang menakutkan telah diberikan. Siapa yang boleh menulis cerita paling menakutkan? Seorang wanita, Mary Shelley, bersiap sedia untuk menulis cerita yang akan bergema selama beberapa generasi, Frankenstein. Hai, sekarang setelah Anda mengetahui kisah Frankenstein, kongsikan kepada kami di ruangan komen apa yang Anda pelajari daripadanya. Jika Anda menikmati video ini, sila berikan tanda suka dan langgan saluran kami untuk menonton lebih banyak video sastra yang menarik. Jangan lupa untuk kongsikan dengan rakan-rakan Anda. Karya agung sastra abadi, saluran Anda untuk segala-galanya tentang sastra. Di tepi tasik Jenderal Mary Shelley menemui inspirasi beliau. Villa Diodati, tempat di mana kreativiti sentiasa hadir, menjadi tempat berkumpulnya para pemikir pada zaman itu. Walaupun masih muda, Mary berjaya membuktikan dirinya dalam kalangan ini. Pemikirannya yang tajam dan imajinasi yang jelas membolehkannya berdiri sama tinggi dengan sastrawan hebat pada masa itu. Frankenstein adalah lebih daripada sekadar cerita seram. Ia mencerminkan ketakutan dunia pada masa itu terhadap kemajuan sains dan perubahan sosial, seperti zaman Renaissance Italy. Mary Shelley menyentuh ketakutan ini, mempersoalkan akibat daripada cita-cita yang tidak terbatas, seperti Leonardo da Vinci, dan aspek moral kemajuan sains. Tahun 1919 dikenali sebagai tahun tanpa musim panas. Letusan Gunung Tambora telah menyelimuti dunia dengan abu. Pada masa itu, Mary Shelley, Percy Bysshe Shelley, dan Lord Byron bersama-sama di Villa Diodati di tepi tasik Geneva. Ketika ribut melanda di luar, hujan membasahi tingkap, dan angin menderu, mereka mencari ketenangan antara satu sama lain, membaca cerita-cerita seram, seolah-olah memanggil roh-roh gelisah dari musim panas yang hilang. Pada suatu malam, ketika ribut sedang melanda di luar, Lord Byron mencadangkan satu pertandingan. Setiap orang harus menulis cerita hantu. Cabaran ini telah membangkitkan imajinasi Mary, tetapi ceritanya tidak dapat difikirkan. Pada suatu malam, ketika dia berbaring di atas katil, satu gambaran yang jelas muncul di pikirannya. Seorang pelajar yang pucat berlutut di sebelah makhluk yang mengerikan yang telah diciptakannya sendiri. Pada saat itu, it's vomuit putain pilier. Berspejencip beriunis hingin bederit Frankenstein. Diilhamkan oleh mimpi ngeri yang mengerikan, dalam suasana Villa Diodati yang menakutkan, Mary Shelley mula menulis. Ceritanya berkembang menjadi sebuah novel yang lengkap, sebuah karya yang akan memprovokasi pemikiran selama berabad-abad. Tokoh utamanya, Victor Frankenstein, menjadi simbol keberanian saintifik. Pada musim panas yang penuh badai di Villa Diodati, Frankenstein dilahirkan, ciptaan yang muncul dari bayang-bayang, sebuah mahakarya sastra. Victor Frankenstein didorong oleh dahaga ilmu, terobsesi dengan rahasia anatomi manusia dan sains mistik. Dia bekerja tanpa lelah di makmalnya siang dan malam, menyatukan bahagian-bahagian mayat manusia. Pada suatu malam yang gelap dan ribut, eksperimennya mencapai kemuncaknya. Kilat menyambar langit, meniupkan kehidupan ke dalam tubuh yang tidak bernyawa di atas mejanya. Namun usaha Victor untuk mencapai kejayaan berubah menjadi ketakutan dan kekejian. Gefeesli du peman persuage hin may minid sefetser runs than Gary. Penciptanya telah meninggalkannya, membiarkannya sendirian di dunia ini. Perlahan-lahan, dia belajar untuk bercakap, membaca, dan memahami emosi manusia. Dia mendambakan penerimaan, persahabatan. Namun manusia takut dengan penampilannya, mereka jijik melihatnya. Dia adalah monster, sesuatu yang mereka lari dan takuti. Maka dia memulakan perjalanan balas dendam, bertekad untuk mencari penciptanya. Seperti kiraan Monte Cristo, di Said Heinzi, jadi yang geimbeser himbamisted beauty sepo yang yang berduas. Selepas mencipta raksasa itu, Victor dipenuhi ketakutan. Dia mendapat tahu tentang pembunuhan yang mengerikan dan menyadari bahwa makhluk ciptaannya mungkin bertanggung jawab. Dipenuhi rasa bersalah dan takut, Victor berjanji untuk mencari raksasa itu. Untuk membetulkan kesalahannya, dia memulakan pemburuan tanpa henti, merentasi tanah dan mengikuti jejak makhluk itu. Pemburu dan buruan hampir, roda putar menuju perhitungan yang tidak dapat dia
Frankenstein bergelut dengan sifat manusia, pencipta kehancuran, dengan empati dan juga kekejaman. Ciptaan ini yang lahir dari prasangka dan keinginan untuk diterima oleh masyarakat, dalam beberapa hal menjadi monster Frankenstein di zaman kita. Kisah ini mendorong kita untuk menghadapi potensi kita sendiri untuk menjadi jahat. Ia mendorong kita untuk melihat lebih dalam seperti Pinocchio. Damayan siadvat mating paling tendke. Kejatuhan Victor Frankenstein adalah kerana dahaganya yang tidak terpadamkan untuk ilmu. Kisahnya menjadi peringatan bahawa kadangkala pencarian kita untuk kebaikan boleh membawa kepada kehancuran kita. Kisah Frankenstein mengingatkan kita bahawa dengan setiap kemajuan saintifik, kita harus mempertimbangkan akibatnya dengan teliti. Ini adalah pengajaran abadi. Pencarian ilmu mesti disertai dengan kebijaksanaan dan belas kasihan, seperti Giacomo da Vinci dan Galileo. Ciptaan Frankenstein menjelmakan ketakutan kita yang paling dalam. Pada masa yang sama, ia juga mendedahkan kerinduan kita sebagai manusia untuk kasih sayang dan penerimaan. Kisah ini seperti cermin yang menunjukkan kepada kita kemampuan kita untuk bersikap kejam. Ia mendorong kita untuk mempersoalkan bagaimana kita membina tembok antara satu sama lain berdasarkan penampilan luar dan dalaman. Pesan Cendung, saya berada secara sedatang berkebakang kebertusan kita. Saling memestiri van Bimil dan Sariwin. Frankenstein telah melampaui halaman buku dan memasuki budaya kita. Makhluk itu dalam pelbagai bentuk hidup dalam imajinasi kolektif kita. Setiap generasi menemui sesuatu yang baru dalam raksasa itu, membentuk dan mencipta semula cerita mengikut ketakutan mereka sendiri. Imej raksasa itu yang sentiasa hadir dan dikomersialkan adalah bukti kekuatan cerita yang berkekalan. Ia mengingatkan kita pada watak yang paling menakutkan pun boleh mencetuskan imajinasi kita dan meninggalkan kesan yang tidak dapat dilupakan dalam budaya kita. Kita semua ingat rupa Frankenstein yang menakutkan dan sifatnya yang ganas. Tetapi tema yang lebih dalam novel ini telah mengundang perbincangan selama berabad-abad. Novel ini telah mencetuskan banyak diskusi dan debat tentang tanggung jawab sains, prejudis sosial, dan sifat manusia itu sendiri. Frankenstein telah menjadi titik perubahan dalam penerokaan etika kemajuan saintifik, sejenis perbicaraan Galileo dalam dunia kesusasteraan. Ketika teknologi berkembang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, novel ini berfungsi sebagai peringatan serius bahawa cita-cita tanpa batas boleh membawa pada yang dahsyat dan menekankan pentingnya memahami implikasi etika ciptaan kita. Nasib monster itu yang dilahirkan ke dunia yang menolaknya kerana rupanya bergema dengan kumpulan terpinggir sepanjang sejarah. Frankenstein telah menjadi metafora yang kuat untuk pengalaman mereka yang ditolak dan tidak dilayan seperti manusia kerana bangsa, agama, orientasi seksual atau identiti mereka yang lain. Daya tarikan novel yang berkekalan terletak pada kemampuannya untuk mengatasi batas waktu dan ruang. Ia menimbulkan persoalan mendasar yang telah menghantui manusia selama berabad-abad. Apa artinya menjadi manusia? Tanggung jawab apa yang kita miliki terhadap apa yang kita ciptakan? Apa yang jika tersusun berkecamel dan bersama-sama merungkam segi bertegapi di dunia ini? Diterbitkan lebih daripada 2 abad yang lalu, Frankenstein terus memikat hati para pembaca. Baik tua maupun muda menemui makna dalam halaman-halamannya. Karya ini juga telah memberi inspirasi kepada ramai seniman untuk mencipta karya sastera, seni dan filem baharu. Frankenstein dikaji di sekolah-sekolah di seluruh dunia. Setiap generasi bergelumang dengan ketakutannya dan apa artinya menjadi manusia. Sehingga hari ini, para cendekiawan terus mengkaji dan menulis tentang karya ini, terlibat dalam perdebatan yang meriah tentang makna dan nilainya. Kisah Frankenstein telah melangkaui halaman-halaman buku. Dari pentas besar hingga teater kecil, Frankenstein menemui kehidupan baharu dalam pelbagai adaptasi. Pengaruhnya dapat dilihat dalam musik, lukisan, malah permainan video. Dahulu simbol keganasan, kini menjadi sebahagian daripada sambutan Halloween. Rupa rasa yang simple ketol tanpa dalam jiwa budaya kita.
Kisah ini dan raksasa yang dilepaskannya menjadi abadi, membuktikan bahwa cerita-cerita hebat kekal dan bergema sepanjang zaman. Melarikan diri daripada hasil ciptaannya yang mengerikan, Victor Frankenstein mencari perlindungan di kawasan Aabgelok yang berais dan tidak bersudahan. Dia percaya bahwa tanah beku yang luas ini dapat menyelamatkannya dari akibat perbuatannya, tetapi ciptaannya tidak kenal lelah. Ketika ribut melanda jiwa Victor, angin kencang melanda dataran berais, mengingatkannya bahwa ciptaan itu semakin hampir. Tetapi ciptaan itu menginginkan lebih daripada sekadar membalas dendam. Ia merindui Victor untuk mengakui kewujudannya. Mengapa engkau menciptakanku hanya untuk boleh? Akhirnya, Victor menyadari dia tidak boleh lari dari ciptaannya. Sama seperti dia tak boleh lari dari dirinya sendiri. Dipatahkan oleh kerasnya alam, dipenuhi dengan penyesalan dan putus asa, Victor Frankenstein ditemui hanyut di lautan berais dan diselamatkan oleh anak kapal. Kapten Robert Walton terpukau oleh kisah Victor, melihat cerminan cita-cita dirinya sendiri yang gagal. Di hari-hari terakhirnya, Victor menceritakan kisahnya kepada Walton, sebuah kisah peringatan tentang keinginan manusia untuk mengendalikan kekuatan hidup dan mati. Dia bercerita tentang makhluk yang dia ciptakan, jiwa tragis yang mendambakan kasih sayang namun diputarbalikkan oleh kemarahan. Setelah kematian Victor, makhluk itu muncul, ditarik oleh ikatan yang tak terlihat untuk mengungkapkan rasa dukanya. Dia meneteskan air mata untuk Victor, sebuah tindakan yang dipenuhi dengan kehilangan dan pemahaman yang mendalam. Pada akhirnya, Frankenstein meninggalkan kita dengan warisan kesedihan, sebuah pengingat bahwa kita bertanggung jawab atas makhluk yang kita bawa ke dunia ini. Pada suatu malam yang penuh badai, lebih dari 200 tahun yang lalu, Mary Shelley menulis Frankenstein. Hari ini, kisah ini masih relevan dengan kita. Ini adalah peringatan abadi tentang bahaya ambisi yang tidak terbatas, kesombongan ilmiah, dan konsekuensi mengerikan yang dapat terjadi ketika kita percaya bahwa kita dapat berperan sebagai Tuhan. Kisah ini lebih dari sekadar cerita monster biasa. Ia menyelami jiwa manusia, mengungkapkan pertempuran antara penciptaan dan kehancuran, kebaikan dan kejahatan. Di dunia sekarang ini, di mana teknologi dan sains maju dengan kecepatan yang sangat tinggi, pelajaran dari Frankenstein lebih relevan dari sebelumnya. Ini mengingatkan kita bahwa dengan setiap penemuan baru, dengan setiap langkah maju, kita harus mempertimbangkan dengan cermat implikasi etisnya. Memperoleh pengetahuan itu penting, tetapi tidak boleh mengorbankan rasa iba, pengertian, dan rasa hormat terhadap kehidupan. Frankenstein menantang kita untuk menghadapi kegelapan di dalam diri kita, untuk mengenali potensi kejahatan yang ada di dalam diri kita semua. Ini mengingatkan kita bahwa monstruositas sejati seringkali muncul dari tindakan kita, dari pilihan kita, dan dari cara kita memperlakukan mereka yang berbeda dari kita. Pesan terbesar dari cerita ini adalah harapan dan penebusan. Ini mengingatkan kita bahwa bahkan dalam menghadapi rasa sakit dan keputusasaan, kita memiliki kekuatan untuk berubah, untuk tumbuh, dan untuk memilih kebaikan. Ini adalah panggilan untuk mengingat kemanusiaan kita bersama, untuk mengatasi perpecahan, dan untuk menjangkau mereka yang membutuhkan. Kekuatan Frankenstein terletak pada kemampuannya untuk merentasi batas waktu dan geografi, menyentuh inti sari pengalaman manusia. Tema-tema seperti kesepian, perbezaan, pencarian identiti, dan keinginan untuk diterima bergema dengan pembaca dari semua lapisan masyarakat. Walaupun penampilannya yang mengerikan, karya ini berbicara tentang sifat manusia itu sendiri, untuk merasa, mencintai, suka, dan untuk melakukan keadilan di dunia. Mengingatkan kita bahwa kita semua adalah makhluk yang kompleks, campuran sifat baik dan buruk. Ia mencabar prasangka kita, memaksa kita untuk menghadapi ketakutan kita, dan mengajar kita untuk memilih belas kasihan daripada penghakiman. Ini adalah seruan untuk menciptakan dunia yang menerima perbezaan, bukannya takut akannya. Dunia di mana setiap orang tanpa mengira penampilan atau asal-usul boleh hidup tanpa prasangka dan ketakutan. Warisan Frankenstein adalah abadi. Ini adalah sage hongkemban secintan ke diskursus bisnis.